Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita sekalian, yang alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim rutin kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau. Sebelum kita melanjutkan materi hadis kita, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa bihi wa sayyidati Khadijah al-Kubra. Sallallahu alaihi wasallam Zahra. Syahid Rasul Basri al-Nabi. Wa ila sahib kita Rasul Syekh Muhammad Fadl. وَيَرَيَا بَيْنَ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِنَا أَنَّ اللَّهَ شَاءَ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ يُعْلِي دَرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ وَجَعَلَنَا فِي حِزْبِهِ وَرَزَقَنَا مَحَبَّتَهُ وَشَرَّ زُمَرَةِ اللَّهِ قَوْلًا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين. باب شعب الإيمان، bab tentang cabang-cabang iman. Kita lanjutkan materi hadis kita di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan di bab tentang cabang-cabang iman. Hadis ke-21, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu terdapat 60 bagian lebih. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Ya. Hadis ke-21 ini memberikan informasi kepada kita bahwa iman itu terdiri dari beberapa bagian, bukan hanya satu tanpa ada komposisinya, enggak, tetapi ada beberapa bagian yang membangun keimanan. Begitu kita menyatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka pernyataan iman at-tasdiq, membenarkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, itu harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Di sini Rasulullah memang tidak merinci satu persatu dari 60 lebih bagian itu, ya, dengan maksud supaya tidak memberatkan kita, kan itu. Setidaknya dalam satu hadis yang lain disebutkan cabang iman yang paling tinggi, a'laha, itu adalah kalimatul la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid, ya,
Itu menjadi cabang iman yang paling tinggi. Ya, karena kalimat tauhid itu menjadi dasar gitu ya, menjadi pengikat bagi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah itu ya, menjadi landasan iman. Ya. Begitu kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka seketika itu juga berlaku segala kewajiban ya, yang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim ya, yang mukallaf ya. Dan tanpa adanya landasan kalimat tauhid itu, maka amal perbuatan apapun yang kita kerjakan ya tidak punya arti apa-apa gitu. Makanya kemudian disebutkan a'laha, cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah ya. Kembali di teks hadis tadi ini ada bid'un wa sittuna syu'bah ya. Ada kata-kata bid'un. Bid'un itu ada beberapa tafsiran dari para ahli hadis. Yang pertama mengatakan hitungan bid'un itu dari angka 3 sampai 9. Ada yang mengatakan dari angka 3 sampai 10. Ada pula yang mengatakan dari angka 1 sampai 9 itu bid'un ya. Maka di sini Rasulullah pun menggunakan kata bid'un ya, lebih 60 lebih kan gitu. Jadi kalau diterjemahkan karena rentang angkanya itu antara, katakan kita ambil, kalau kita ambil penafsiran dari angka 3 sampai 9 ya berarti kan 60 lebih lah gitu. Kenapa tidak disebutkan secara pasti kan gitu. Setidaknya yang ditekankan tuh begini, bahwa iman itu, pernyataan iman itu ada komposisinya yang harus dipenuhi lah itu. Jadi ada perbuatan nyata yang harus diperhatikan dengan baik. Itu penekanannya di situ sebenarnya. Bukan ada apa saja cabang-cabangnya, bukan hanya sekedar itu yang ingin ditekankan oleh Rasulullah. Ya. Tetapi Rasulullah ingin menekankan kepada kita bahwa kita tuh harus memperhatikan bahwa pernyataan iman itu harus dibuktikan secara nyata. Ya, gitu loh. Itu yang harus lebih diperhatikan. Dan dalam hadis yang lain kan disebutkan a'laha kalimatul la ilaha illallah dan adnaha imatatul adha minat thariq. Jadi yang paling tinggi cabang iman itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan di jalanan. Kadang-kadang kita kan menganggap remeh menghilangkan gangguan, tapi sesungguhnya itu menghilangkan gangguan di jalan. Umpamanya ya, begitu kita lagi naik motor di jalan, kok lihat tuh kok ada paku ya di tengah jalan, terus kita berhenti sejenak, kita ambil paku itu, kita buang di, kalau ada tempat sampah gitu ya. Kalau dibuang di pinggir jalan ya sama aja, nanti ada orang yang injak lagi ya kan. Ya kalau umpamanya nggak ketemu tempat sampah ya dikantongin aja dulu sampai ketemu nanti yang tidak berbahaya, di mana tempatnya bisa dibuang di situ. Itu kan sebenarnya sepertinya remeh gitu ya, menghilangkan gangguan seperti kan remeh, tapi sesungguhnya ada faedah yang luar biasa di situ, yaitu menyelamatkan orang lain dari bahaya, ya kan? Ada faedah di situ bahwa kita itu punya kepedulian kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah itu mengajarkan seperti itu. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau sekarang kan kebalikannya, nggak bermanfaat pada orang lain, malah ngerecokin mulu, ada itu orang kayak gitu. Bukan punya nilai kemanfaatan, malah kemudian
menimbulkan hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Nah, ini yang harus dihindari. Dari sekian cabang iman itu Rasulullah menyatakan al-haya'u syu'batum minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Jadi disebutkan secara secara tegas oleh Rasulullah, malu itu adalah bagian dari iman. Kok bisa malu itu sebagian daripada iman? Coba kalau orang nggak ada malu, berbuat yang tidak senonoh boleh jadi dilakukan di hadapan orang banyak, ya kan? Berbuat yang tidak pantas boleh jadi dia lakukan di depan orang banyak karena tidak ada malu. Tetapi begitu dia punya rasa malu, oh ini nggak boleh, ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Rasa malu itulah yang membuat dia kemudian berpikir sekian kali untuk melakukan itu. Nah, coba kalau sekarang karena rasa malu itu nggak ada ya, dari mulai tingkat bawah, di tingkat masyarakat paling bawah hingga sampai di tingkat yang paling tinggi, orang melakukan kesalahan itu udah nggak lagi malu, malah terang-terangan, kan gitu. Kadang-kadang sampai kita tuh bingung loh, kok bisa ya orang melakukan seperti itu, padahal kan melanggar, ya kan? Kemarin saya baca itu ya di salah satu kota lah di Jawa Timur, ya kan? Ratusan, bukan puluhan, ratusan siswi SMP SMA minta dispensasi nikah. Mungkin bapak-bapak pernah baca kemarin tuh, ya kan? Sebabnya apa? Sebabnya hamil duluan. Coba, kalau dulu tuh orang kejadian seperti itu kan berarti zina, ya kan? Orang kan malu dulu ya. Nggak usah dulu, itu maksudnya puluhan tahun ya, 5 tahun, mungkin 5 tahun yang lalu mungkin orang itu masih malu. Nah, sekarang kok bisa itu loh ya, rasa malu itu di mana? Berarti udah hilang. Begitu hilang ya iman itu jadi, kita bertanya-tanya, iman itu masih ada apa enggak? Imannya masih ada apa enggak ini kalau orang udah seperti itu? Itu mulai dari level paling bawah di tingkat masyarakat kita, ya kan? Kalau kita lihat di apa itu istilah sekarang kan yang lagi apa ya, kayak podcast itu ya, orang menceritakan transaksi perzinahannya, itu udah nggak malu. Ditanya berapa kamu dibayar, nggak pakai kasih topeng-topeng kayak zaman dulu kan, pakai dikasih, enggak, udah terang-terangan wajahnya dan tidak ada malu. Yang bertanya pun juga nggak malu, ya kan? Ini yang makanya wajib bagi kita ini orang tua untuk senantiasa menanamkan rasa malu kepada anak. Dulu mungkin kita masih ingat zaman dulu itu, zaman kita kecil, orang tua itu mengatakan, itu nggak pantas, janganlah. Ditanamkan, bukan soal ini boleh atau tidak boleh gitu loh, bukan soal aturan hukumnya, tetapi soal malu itu lebih tinggi daripada soal aturan hukum, ya kan? Maka dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah itu bersabda begini, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk dari ucapan para nabi zaman dahulu yang masih bisa yang didapatkan oleh orang ya, artinya kalimat-kalimat, ucapan-ucapan nasihat dari para nabi yang masih bisa didapatkan oleh banyak manusia itu apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka kerjakan apapun yang kamu mau. Itu artinya apa? Rasulullah mengatakan nasihat tentang malu itu juga dinasihatkan oleh para nabi dari zaman dahulu. Dari nabi ke nabi itu menasihatkan tentang nasihat menjaga malu, ya kan? Orang sekarang kayak
mengambil hak orang lain itu sekarang udah nggak ada rasa malu kan gitu. Udah terang-terangan, apalagi kalau umpamanya di tempat kerja kan gitu. Orang saling jegal, yang penting saya bisa meraih posisi itu, biar orang lain menderita nggak peduli saya, kan udah nggak ada rasa malu. Diomongin udah kedengeran, telinganya mungkin udah tebel gitu ya, diomongin orang banyak, udah nggak ada rasa malu. Nah inilah makanya dari hadis ini wajib jadi perhatian buat kita. Begitu kita menyatakan saya beriman, kami beriman kepada Allah, ini harus dibuktikan dengan perbuatan nyata gitu. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dijauhi gitu loh. Jadi ada seorang ulama mengatakan definisi malu itu bagaimana sih? Definisi malu itu begini loh, kata ulama itu. Kalau kita sadar diri bahwa kita ini banyak kekurangan, dalam arti kekurangan itu berbaktinya kita kepada Allah, sementara di sisi lain Allah Ta'ala itu tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, ya kan? Begitu kita ingat dua sisi itu, lalu kita berpikir apa pantas kemudian kita ini masih melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian ada rasa malu. Jadi rasa malu itu yang sebenarnya seperti itu. Ada suatu sikap pada diri kita untuk berpikir sekian kali dalam niatan untuk melakukan pelanggaran kepada Allah, kemudian kita berhenti tidak melakukan. Itulah yang rasa malu yang sebenarnya. Ya. Bukan nanti kalau disuruh tampil, Pak, silakan Pak tampil. Oh, rasa saya malu. Lah itu bukan malu yang sebenarnya. Ya, itu nggak pede, itu lain lagi. Malu itu yang sebenarnya, malu itu adalah sikap untuk tidak mau melakukan pelanggaran, itu namanya malu. Ya kan? Dulu ada kalimat budayakan rasa malu, ada ya dulu ya. Kalau sekarang tuh nggak ada. Ya. Wah, kalau malu-malu terus mah nggak kebagian kita. Lah ini udah lain lagi, udah slogannya udah dirubah. Ya. Nilep itu udah bukan hal yang membuat malu kalau sekarang, udah wajar kan gitu kadang-kadang. Ada bantuan untuk masjid ditilep 20%. Bukan 2%, 20%. Lah itu udah nggak ada rasa malu pada Allah, apalagi malu kepada orang. Malu pada Allah aja nggak ada, apalagi malu kepada orang lain kan gitu. Kemudian dilanjut di hadis ke-22, hadis Ibnu Umar, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar, bahwa Rasulullah melewati seseorang dari kalangan Ansar, wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Orang Ansar ini, sahabat Ansar ini menasihati saudaranya karena malu. Saudaranya ini karena punya rasa malu dinasihati sama sahabat Ansar itu. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya minal iman, karena sesungguhnya malu itu adalah bagian dari iman. Gitu loh. Jadi ada saudaranya itu malu umpamanya hal-hal yang mungkin kurang pantas secara aturan, ya kemudian dinasihati, kamu jangan malu gitu, kerjakan umpamanya. Nah itu dinasihati sama Rasulullah, biarkan. Dan dia itu udah punya integritas. Kalau punya rasa malu berarti dia punya integritas. Dan yang mungkin yang perlu digarisbawahi dari hadis ini, bukan berarti sahabat Ansor itu memerintahkan saudaranya untuk melakukan pelanggaran hukum, enggak. Jelas kalau di era itu ya, orang melakukan pelanggaran pasti bukan pelanggaran hukum, pasti pelanggaran yang sifatnya mungkin etika kan gitu loh. Suatu hal yang mungkin tidak pantas. Dan hal yang tidak etis pun kalau di zaman itu pasti juga berbeda tingkatannya dengan tidak etis menurut zaman ini. Ini yang harus dipahami supaya kita nggak salah paham. Jangan sampai
memahami, oh kok sahabat Ansor nyuruh saudaranya untuk melakukan pelanggaran. Enggak, pasti ini ada suatu hal yang sifatnya kurang etis, yang boleh jadi kalau hari ini dikerjakan mungkin itu biasa-biasa saja, gitu loh. Jadi kan ada degradasi di era 15 abad yang lalu dengan sekarang, pasti berbeda, ya kan? Sekarang nggak menutup aurat tuh nggak malu kan, dipikir biasa. Kalau sekarang kan begitu ya. Kalau dulu kan nggak nutup aurat ya udah tercela, bukan lagi malu, udah tercela. Sekarang nggak menutup aurat udah biasa, ya kan? Ibunya pakai pakaian yang syar'i, anaknya kebuka semua, dituntun sama ibunya, kan itu udah pemandangan, udah kita lihat udah bukan hal yang aneh gitu. Kalau mungkin dulu ya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin aneh, kok ibunya pakaiannya bagus, rapi, nutup aurat, loh anaknya kok gitu. Tapi sekarang udah biasa aja. Acara kondangan gitu, ibunya udah bagus, pakaiannya syar'i, dan anaknya kayak gitu, ya kan? Lah tinggal sekarang kita ngikutin perubahan zaman yang seperti itu, apa tetap berpegang pada aturan agama? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita, ya kan? Jadi kalau umpamanya kita, jangan beginilah ya, jangan kita anggap loh udah Pak, itu namanya juga perubahan zaman, biarin aja. Enggak, jangan terbiasa seperti itu. Zaman boleh maju, tapi integritas diri kita itu harus tetap terjaga. Ini yang harus, ya kan? Dulu umpamanya ada laki perempuan nongkrong gitu, udah tercela zaman dulu. Mungkin zaman remaja bapak-bapak kalau ada anak cewek gitu ya, ada anak perempuan duduk di pos satpam gitu, pos apa? Pos satpam, pos apa? Pos kamling ya istilahnya kalau zaman dulu. Pos ronda gitu. Yang lainnya laki, mungkin dia cuma perempuan sendiri atau ada berdua, itu udah tercela zaman dulu. Kalau sekarang mah biasa. Ya kan? Ya coba, makanya karena kitanya sendiri tidak mempelajari lagi aturan agama itu, sehingga kita kemudian menganggapnya biasa, gitu loh. Ya. Di hadis berikutnya, hadis Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Gitu loh. Ya coba ya, tadi dari beberapa contoh itu kan yang saya sebutkan, kalau orang punya rasa malu, yang tadinya dia mau berbuat tercelah, jadi tidak melakukan. Baik apa buruk gitu, kan jadi baik, ya kan? Yang tadinya dia mau melakukan hal yang merugikan orang lain, akhirnya tidak dilakukan, ya kan? Akhirnya kan jadi baik gitu. Baik untuk dirinya, juga baik untuk orang lain. Gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau umpamanya definisi malu yang saya sebutkan tadi, malu itu adalah sikap untuk tidak mengerjakan sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Itu rasa malu. Ya kan? Tetapi kalau umpamanya kita melihat ada kemungkaran, apakah itu terjadi di keluarga kita atau di masyarakat kita, kemudian kita diminta, Pak, ingetin Pak, waduh nggak enak Pak, malu saya. Lah, itu bukan malu yang sebenarnya. Ini bukan malu sebenarnya, tapi dia ya nggak berani gitu. Tidak berani atau lemah dia, ini bukan malu kalau gitu. Jadi orang kalau nggak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bukan malu. Dia nggak mampu berarti. Gitu. Jadi malu itu hanya mendatangkan kebaikan, kata Rasulullah. Orang-orang yang arogan di jalanan tuh ya, pakai strobo gitu ya, pakai apalagi bunyi-bunyi apa, sirine gitu, nyuruh orang minggir, orang dia apa, ya gak ada rasa malu, ya.
Lah kalau dia punya rasa malu ya sudahlah, rasakan bersamalah, macetan bersama, jangan, ya kan? Kecuali ya orang yang apa lagi sakit yang pakai apa itu namanya ambulan kan gitu, atau pemadam kebakaran. Nah itu kan orang-orang yang memang sedang melaksanakan tugas yang sifatnya emergensi kan gitu. Tapi kalau dia ingin cepat pulang sampai rumah ya kemudian ada pengawalan lagi kadang-kadang ya, itu kan satu contoh yang lain lah ya, mengganggu orang lain ya. Beberapa kasus malah yang kemarin di mana itu masuk wilayah Jakarta Timur atau Utara itu ya, mengacungkan pisau orangnya, turun mengacungkan pisau ya kan, karena tidak dikasih jalan gitu kan, udah pakai strobo tetap nggak dikasih jalan kan sama orang mobil yang depannya ya. Nah ini contoh-contoh ya orang yang tidak punya rasa malu ya. Yang sifatnya etika aja udah tercela, apalagi sampai melanggar aturan hukum ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan ya. Bagaimana dengan hukum orang yang membuat polisi tidur sehingga orang lain pejalan itu merasa kesal, siapa sih yang buat jalan ini, akhirnya timbul mandor. Itu bagaimana dengan itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, contoh-contoh yang lain ya, kalau kita ngambil contoh soal di jalanan, bikin polisi tidur itu kan ada aturannya, berapa ketinggiannya, berapa lebar itu polisi tidurnya itu, ya kan kita ada aturannya. Begitu udah lebarnya pendek, terus tinggi banget, bukan hanya nyakitin orangnya, bikin rusak motor itu, shockbreakernya bisa cepat rusak kan itu. Lah ya itu yang harus diperhatikan juga. Ya, bukan hanya asal bikin. Ya di sini yang bikin polisi tidur paling bagus ya adalah developer yang gitu ya di perumahan yang bagus itu. Ya kalau di sini kalau mau dibikinin seperti itu ya dibikin sesuai aturan aja. Jadi tidak membuat orang lain terganggu juga. Ya ini Pak karena untuk jaga anak-anak ya sama. Ya jangan kemudian hanya satu sisi katakan menjaga anak-anak atau jangan supaya orang jangan kebut-kebutan ya, tapi kan tetap harus aturan pembuatan itu harus diperhatikan juga ya kan. Nah contoh-contoh yang lain juga banyak, pokoknya segala hal yang membuat orang lain itu terganggu seperti knalpot yang apa bising itu, kalau mau masuk komplek ini stop aja itu langsung di apa motornya di itu aja langsung disita ya kan. Kenapa? Punya lah ya itu loh, kadang-kadang orang kalau tidak punya hal yang membanggakan ya, mungkin dari sisi prestasinya, akhirnya bikin sesuatu hal yang menurut dia itu membanggakan, tapi padahal itu malah membuat dia sendiri itu tercela kan gitu ya. Jadi intinya semua hal yang bisa menimbulkan gangguan, apakah itu di jalanan, apakah di lingkungan perumahan seperti ini, bahkan di lingkungan kerja, itu harus dihindari ya, intinya di situ. Jadi jangan sampai sikap kita itu membuat orang lain terganggu. Praktek ucapan la ilaha illallah itu seperti apa ya kan? Begitu kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dalam hati kita, jiwa kita itu meyakini bahwa yang pertama yang berhak untuk disembah di seluruh jagat raya ini, di alam semesta ini hanya Allah Ta'ala. Begitu kita meyakini bahwa hanya Allah yang wajib disembah, maka yang berikutnya, hal yang kedua itu wajib kita taat.
menaati segala perintahnya Allah Ta'ala, menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Harusnya itu gitu. Ya, begitu kita mengucapkan la ilaha illallah, maka seketika itu juga kita wajib melaksanakan semua perintahnya Allah, menjauhi segala larangannya Allah. Itu seperti itu. Dan yang ketiga, meyakini bahwa segala aturan yang terjadi di alam semesta itu dengan kuasanya Allah Ta'ala, biqudratillah wa iradatihi, dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk dalam hal ini soal kalau umpamanya kita ini sakit kemudian diberikan kesembuhan, maka yang memberikan kesembuhan itu Allah Ta'ala, bukan karena kita berobat ke dokter mana atau meminum obat apa. Enggak. Berobat ke dokter atau meminum obat itu hanya sebatas ikhtiar, kan itu. Nah, kalau Allah memang nggak memberikan kesembuhan, ya tetap nggak sembuh. Jadi jangan sampai kemudian kita menyatakan, oh karena minum obat ini loh saya jadi sembuh. Ini bukan hanya tidak dibenarkan, tapi malah merusak akidahnya. Ya. Jadi syirik gitu. Kenapa kok jadi syirik? Lah iya, karena dia meyakini ada sesuatu yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik jatuhnya. Contoh yang lain, saya kalau nggak makan mati saya. Itu syirik. Lagi yang bikin mati mau makan apa nggak makan? Enggak. Makan atau nggak makan itu hanya sebatas ikhtiar aja. Kamu nggak minum bakal dehidrasi. Iya, secara kesehatan ya. Tapi jangan kemudian divonis yang bikin dehidrasi sampai mati itu karena nggak minum. Enggak ya, sunatullah aja semuanya ini, makan minum ya kan. Kalau Allah menghendaki orang beberapa hari nggak makan ya tetap sehat, ada kan itu kalau Allah menghendaki ya kan. Jadi aturan-aturan yang ada itu jangan kemudian kita pastikan seperti itu. Enggak, semuanya tetap kehendaknya Allah Ta'ala ya kan. Kalau Allah berkehendak berbeda dengan aturan yang ada, yang bikin aturan itu kan juga Allah Ta'ala ya kan. Sama seperti gini, contoh yang lain, kalau kita dulu mempelajari proses terjadinya hujan kan gitu ya, katanya uap air diangkat kemana? Ke awan, kemudian di awan itu terjadilah proses bagaimana gitu, terus baru kemudian turunlah hujan. Nah itu kan yang membuat proses itu kan, aturan itu kan Allah Ta'ala. Kalau Allah kemudian berkehendak berbeda, umpamanya lagi musim kemarau gitu kan, udah berbulan-bulan nggak ada hujan, tiba-tiba langsung ada hujan, nggak ada fase-fase seperti tadi itu terjadinya hujan, ya boleh aja Allah yang berkehendak ya. Jadi intinya dengan mengucapkan la ilaha illallah itu jangan sekali-kali kemudian kita menafikan kuasanya Allah Ta'ala. Itu aja. Kalau kita sakit, kita berobat kita menyatakan dalam hati ini, ya Allah, saya melaksanakan perintahmu untuk berikhtiar mencari kesehatan. Ya, tapi kalau cuma hanya sebatas omongan sih masih boleh. Mamanya, Pak, kok udah sehat? Iya, alhamdulillah, kemarin ke dokter ini. Tetapi dalam hatinya tetap meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan pada saya Allah Ta'ala gitu. Atau kalau mau kalimatnya panjang, alhamdulillah dengan kuasanya Allah saya sembuh, karena ya itu kan jadi panjang ya. Tapi saatnya disingkat, oh ya alhamdulillah karena kemarin minum obat ini. Tapi dalam hatinya jangan ngomong seperti itu. Dalam hatinya tetap menyatakan bahwa Allah yang memberikan kesembuhan kepada saya dengan sebab meminum obat tadi kan gitu. Dan contoh-contoh yang lain sama aja, umpamanya berkaitan kalau umpamanya kita butuh uang gitu ya, kemudian kita ikhtiar bekerja apa atau membuka usaha apa atau berupaya menemui siapa untuk membuka jaringan supaya kita memperoleh penghasilan, itu tetap dalam hati menyatakan, ya Allah, semua yang saya lakukan ini hanya sebatas ikhtiar, Engkau yang memberikan rezeki buat saya. Min haitsu la yahtasib, dari arah manapun kalau Engkau menghendaki pasti ada. Hatinya harus mengatakan seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi harus bertakwa, yakin kepada Allah Ta'ala, nanti dikasih rezeki dari arah manapun yang Allah kehendaki.
Sementara usaha yang kita rintis atau mungkin kita buka jaringan dengan teman-teman yang lain, itu kan hanya sebatas ikhtiar. Jangan kemudian dipastikan, wah Pak, saya kalau nggak buka usaha semacam ini, saya udah nggak dapat penghasilan lagi, hanya ngandelin pensiun aja, wah mana cukup. Ya nggak cukup beneran kalau udah ngomong kayak gitu, karena dia udah syirik, ya kan? Yang memberikan rezeki itu bukan karena kita berikhtiar merintis usaha, enggak. Yang memberi rezeki memang Allah Ta'ala, kan gitu. Dan contoh-contoh yang lain sama, ya kan, seperti itu. Kemudian yang kedua soal sanksi sosial, ya, yang Bapak tadi tanya. Ya, ini sanksi sosial ini ya memang nggak harus diarak seperti itu, ya. Sekarang ini contoh yang paling gampang lah, ya. Ada artis udah berzina, kemudian udah jadi berita yang viral di mana-mana, ya tetap besoknya tetap dieluluhkan sama ya anak-anak lah, kalau bapak-bapak mudah-mudahan enggak lah gitu. Tetap diidolain, tetap dikasih tempat untuk di TV itu tetap dikasih tempat dia. Padahal udah kita tahu ini udah dia melakukan perzinahan, udah melakukan perbuatan dosa besar, tetap aja diidolakan, kan aneh. Ya akhirnya apa? Dia beranggapan ya biasa aja lah, orang-orang juga masih suka sama saya, kan gitu. Sama halnya dengan orang-orang yang pejabat yang melakukan korupsi, ya kan? Harusnya dia sudah tidak lagi terjun di bidang politik, karena politik itu nanti bersinggungan dengan membuat kebijakan kepada rakyat, kan gitu. Lah masa udah dia tercelah melakukan tindak pidana korupsi, dia masih selepas keluar dari hukuman masih terlibat lagi di bidang politik, ya kan? Bukan hanya 1-2 partai banyak partai yang melakukan seperti itu, ya kan? Terus dia apa alasannya? Orang nggak ada putusan pengadilan yang menyatakan dia dicabut hak politiknya, kata gitu lah. Ya itu tadi, karena nggak ada rasa malu sehingga dia nunggu ada aturan yang melarang apa nggak ada kok, ya udah lanjut, kan gitu. Lah emang dia nggak bisa cari makan yang lain kalau nggak di bidang politik, kan harusnya kan begitu. Kalau memang dia mau cari makan, ya udah cari makan yang di tempat yang lain lah, jangan di partai politik kalau bisa. Tapi yang terjadi kan di sini ya partai politik jadi ladang untuk cari makan. Ya kan yang terjadi seperti itu. Ya, jadi kembali lagi, yang pertama rasa malu pada orangnya sendiri nggak ada, yang kedua di masyarakat kita sendiri juga sudah sakit juga gitu loh, nggak memberikan sanksi sosial, kan berarti masyarakat kita sendiri juga udah sakit. Hal yang tidak berguna jadi viral, yang berguna malah orang pada cuek aja, bener nggak? Ada media sosial itu bukannya manfaatnya lebih banyak, bukan malah madorotnya yang lebih banyak. Kadang-kadang ada yang aneh, yang aneh tapi nggak manfaat, diviralin. Kemudian orangnya diundang, diundang di TV, diundang di podcast, diundang. Kadang-kadang kita itu heran sendiri, kok yang kayak gini, yang nggak bermutu malah jadi viral, kan gitu. Kayak sekarang untuk permainan anak-anak itu apa? Dibeliin juga sama bapaknya. Kadang-kadang nongkrong di teras masjid, bukannya siap-siap ngaji malah main itu lato-lato. Gimana gitu, ya kan? Coba maunya lagi, karena ada media sosial itu, kadang-kadang hal yang nggak sopan sekarang diucapin juga sama anak-anak. Ditanya sama ibunya, terus apa jawabnya? Kamu nanya kan gitu. Ibunya digituin karena niru di media sosial itu. Ya, ternyata orang tuanya juga ikut-ikutan, anaknya nanya, dijawab gitu juga sama ibunya, kan? Kamu nanya katanya gitu. Loh, kan nggak sopan. Terus kita bilang, udahlah Pak, itu kan cuma guyonan, nggak usah serius-serius amat loh. Ya itulah kemudian karena kita memaafkan gitu, dalam tanda kutip ya, sesuatu hal yang sesungguhnya tidak bagus, nggak sopan, jadi kita anggap boleh. Loh, coba nanti 5 tahun yang akan datang lebih rusak lagi. Ya kan, didegradasi oleh diri kita sendiri gitu loh. Dulu kalau orang Jawa dipanggil, jawabnya apa? Dalem Bu gitu. Iya gitu. Boleh harus nyaut dulu. Ini enggak, anak dipanggil tuh diem aja sampai ibunya sampai teriak.
Ya kan? Itu kita anggap udah wajar sekarang. Ya kan? Ya sudah, gimana? Kerusakan itu terjadi karena dari diri kita sendiri. Ya, memaafkan dalam tanda kutip sesuatu hal yang tidak boleh jadi kita anggap boleh. Gitu loh. Ini zamannya itu memang udah berubah gitu loh. Ya kan? Dulu orang salah yang malu, sekarang yang ngingetin yang malu. Kan gitu. Walaupun bukan malu yang sebenarnya udah keliru malunya itu. Ya kan? Terus bagaimana sikap kita? Yang pertama begini ya, untuk yang di level kita sendiri, ini memang harus diangkat, harus dibahas, supaya kita ini punya kepedulian. Yang pertama gitu. Kalau itu terjadi coba ya, kalau masing-masing lingkungan itu kemudian punya kepedulian, itu yang pertama ya. Pasti katakan di komplek ini kan pasti ada WA group, itu disuarakan, mohon maaf Pak, ini yang kejadian kemarin itu begini ini saya rasa kurang pantas dari sisi ini disebutkan. Jadi kalau memang nggak pantas, kalau memang itu melanggar aturan hukum, sebutin aturan hukumnya. Kalau memang tidak melanggar aturan hukum, setidaknya dari nilai etisnya itu apa yang dilanggar. Jadi harus berani, kalau istilah speak up gitu, harus berani bicara sekarang. Kadang-kadang orang yang benar udah nggak berani bicara, yang salah malah lebih lantang sekarang gitu loh. Ini yang apa namanya? Yang terjadi seperti itu, yang benar gak berani bicara, yang salah terus. Apalagi memang sekarang didanai gitu loh. Coba umpamanya contohnya yang lain, isu LGBT itu. Itu dana memang global, yang mendanai itu bukan 1-2 negara kan gitu. Memang berupaya untuk menghapus aturan agama gitu. Dan sekarang agama yang benar-benar masih mempertahankan aturan itu kan hanya Islam. Sementara agama-agama yang lain itu kan wah ya sudah, walaupun katakan kalau kita bilang di agama manapun sebenarnya nggak boleh LGBT, tapi kan hanya Islam aja menyuarakan secara vokal itu menentang. Itu yang kemudian dihabisi. Ya kan? Nah, sekarang kembali lagi, kalau di tingkat level kayak kita ini ya, solusinya itu memang kita harus berani menyuarakan. Masa sih kalau di tingkat RW kita aja nggak berani, kan ya kebangetan gitu kalau ada sesuatu hal yang nggak pas. Atau umpamanya ada isu nasional tentang apa gitu yang sesungguhnya itu bisa merubah aturan hukum Islam, kita suarakan di lingkungan kita, jangan sampai terjadi di sini. Itu satu. Kalau di level nasional ini memang sekarang kita kekurangan figur gitu loh. Figur yang pertama yang berani menyuarakan sesuatu yang harusnya kembali lagi ke aturan hukum. Takut takut dibully. Kecuali nanti ada yang sudah bicara terlebih dahulu baru dia ikut-ikutan. Kayak kemarin tuh yang kejadian di Tangerang, nggak tahu di kecamatan mana, ada qari'ah lagi ngaji Quran di sawer. Coba kalau dari MUI diem, yang lain pasti juga diem. Begitu bicara kemudian disorot oleh media televisi, mau nggak mau ketua-ketua ormas Islam yang lain juga menyuarakan yang sama. Coba kalau enggak, ya paling diam aja gitu. Udah enggak, ya kalau kita bilang emang ada aturan hukum yang dilanggar di Indonesia. Kalau udah ngomongnya aturan hukum itu mah udah jadi semua orang melanggar itu jadi banyak yang terbebas kan gitu. Makanya nilai etik itu yang harus dikedepankan supaya orang jangan sembrono ya, melakukan hal yang tidak pantas gitu. Jadi kembali lagi begitu. Jawabannya, untuk menyikapi kondisi semacam sekarang ini di mana orang yang melakukan pelanggaran lebih berani menyuarakan, sementara orang yang mengetahui tentang kebenaran malah lebih banyak diem, ya kita harus berubah itu paradigma itu. Kita biasakan dari lingkungan kita ini untuk menyuarakan setiap ada satu sikap atau perbuatan yang melanggar, apakah melanggar aturan hukum atau hanya sebatas melanggar etika, disuarakan. Kan gitu. Umpamanya ya, yang suka nongkrong gitu ya, remaja gitu, genjreng-jenggreng sampai malam jam 11, jam 12, diingetin. Lah masa kita yang
yang ngerti tentang etika malah kita diem lah. Ini yang harus berani kita bicara. Jadi ucapan kalimat-kalimat kotor itu juga yang sekarang dianggap biasa. Atau mohon maaf juga ya, ada bahasa-bahasanya banci ya. Kita ikut-ikutan juga pakai. Kan banyak itu apa biasanya. Itu haram sebenarnya diikutin itu. Ya kan? Apa Pak yang Bapak tahu? Biasa kalimatnya Hah? Banyak sakit dibilang sekong, ngomongnya gitu kan, itu bahasa-bahasanya orang. Atau apa lagi yang biasa kadang-kadang Bapak pakai itu. Ya kan? Hah? Ya, yang kayak gitu-gitu itu. Ya, jadi terus dipakai juga. Itu kan bahasanya orang banci dipakai. Bahasanya orang fasik dipakai. Ya kalau bisa yang kayak gitu-gitu juga harus, bukan kalau bisa ya harus dihindari. Dan anak kita jangan ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Memang fungsi orang tua itu yang paling dominan untuk mendidik apakah anak kita itu akan menyimpang perilakunya atau tidak. Makanya kita punya anak laki kok suka dandan, ya lah ini diperhatiin. Ya kan dari mulai SMP kok udah mulai ini agak nyeleneh ini. Lah diingatkan. Ini coba kamu bajunya jangan kayak gitu deh. Jalannya melambeh kan gitu. Atau kadang-kadang ngomongnya itu apa namanya kalau jadi kayak cewek gitu. Lah diingatkan. Dibikin karakternya yang kuat. Kan gitu. Deket harus sering diajak sama bapaknya supaya ya jiwa laki-lakinya tuh ada. Nah, tapi kalau udah dibiarin SMP kayak gitu, kemudian pergaulannya lebih banyak perempuan daripada laki, ya udah begitu lepas SMA udah jadi perempuan beneran, kan gitu. Jadi apa namanya katanya gini, LGBT itu katanya fitrah, bukan, itu penyakit, penyakit yang bisa disembuhkan, gitu loh. Nah, kenapa kok kemudian di tingkat global itu kembali terus menyuarakan? Ya itu tadi, memang ini ada kelompok yang memang apa namanya penyembah setan itu loh, yang memang berupaya untuk menghilangkan aturan hukum Allah Ta'ala. Nah ini salah satu yang lain Pak ya, produk-produk yang mendukung LGBT udah nggak usah dibeli Pak. Bapak mungkin ada yang suka nongkrong di mana itu, ya kayak gitu itu, udah nggak usah. Orang itu sangat mendukung itu, ya kan, mempromosikan LGBT itu. Coba di browsing apa saja produk-produk global yang mendukung LGBT, udah gak usah dibeli. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya kasih kesimpulan dari beberapa hadis yang kita bahas. Yang pertama, bahwa iman itu terdiri dari beberapa komponen yang wajib kita perhatikan untuk kesempurnaan iman kita. Yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah ini adalah pernyataan akidah tauhid kita yang mendasari keimanan kita, sehingga dengan dasar akidah tauhid yang kuat ini insya Allah segala amal perbuatan yang kita bangun itu insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tanamkan rasa malu kepada diri kita, termasuk pada anak-anak kita, supaya apa? Supaya jangan mudah untuk melakukan pelanggaran hukum, termasuk melanggar hal-hal yang sifatnya etika, ya, sehingga tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan celah pada dirinya sendiri. Yang kemudian, yang ketiga, kita harus meyakini bahwa dengan rasa malu itu insya Allah hanya kebaikan yang akan kita peroleh. Tetapi sebaliknya, begitu rasa malu itu tidak ada, maka segala hal yang tercelah bisa tersematkan pada diri kita. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdi maulana ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. ولك الحمد إذا ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم كلنا والمسلمين الشقاوة إلى السعادة وإلى النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر الخير والعسر اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجور إلى العبد. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. اللهم إنا نسألك التوفيق لما حابك من الأعمال والصدق والتوكل عليك وحسن الظن بك والمنية من سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تأهلا بوصراكا في لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزة وشرف يبقى ويتهبت لا يشوب تكبر ولا ولا فس إنك السميع القريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.